Hai, apa kabar kalian semua? Selamat malam. Semangat terus ya. Kalian harus baik-baik. Oke. Jangan lupa bayar tagihan, keburu nanti tagih sama debt collector. Ayo. Bayar tagihan ya. Oke. Sekarang untuk temanya adalah untuk tema yang ingin dia komunikasikan denganmu, yang ingin dia komunikasikan denganmu, ya, atau komunikasi yang kamu nantikan. Di sini aku akan membacakan dahulu untuk kamu yang soulmate, ya, twin flame dan PDKT. Jadi kita akan lihat dulu ya, yang ingin dia komunikasikan sama kamu untuk yang soulmate, twin flame, atau PDKT. Kira-kira apa yang mau dia katakan sama kamu? Kita akan lihat dulu ya, dari perasaannya kepada kamu, baru kita ungkap orangnya siapa. Oke, ada kartu Six of Wands. Ada kartu The Hangman. Ada kartu The Fool. Ada kartu King of Swords. Dan ada kartu Page of Pentacles, ya. Oke, kesimpulannya seperti ini teman-teman. Yang ingin dia ungkap kepada kamu atau yang ingin dia katakan bahwa perasaannya saat ini itu sedang tidak menentu, ya. Aku ingin sekali namanya menjalani sesuatu hal. Aku ingin bergerak, maju, tapi langkahku terhenti. Sehingga aku sekarang ini masih banyak penundaan. Dia ingin sekali di sini namanya mengalami masa-masa tenang. Jadi sedang mengalami masa-masa merenung. Ya. Masa-masa merenung ini buat apa sih? Supaya dia lebih fokus untuk mendapatkan sesuatu. Kalau aku lihat energinya adalah timbul dan tenggelam, betul? Timbul dan tenggelam itu artinya kadang energinya baik sama kamu, kadang dia sibuk sampai nggak ngabarin kamu, atau ada yang on off, atau ada yang hilang-hilangan, dan itu dilakukan kurang lebih sering banget. Kalau dilihat ya, dia memang di sini ada masalah. Masalahnya adalah stuck terkait dengan aspek dia yang dia mau kerjakan apa itu stuck, ya. Di sini ada kartu Ten of Cups, ya. Stucknya untuk masalah emosional. Jadi aku melihatnya ada penundaan kepada kamu juga. Karena di sini sepertinya aspek finansial dan aspek keluarganya sedang amburadul, sedang tidak baik-baik saja. Aku lihatnya begitu, ya. Mungkin antara kamu dan dia di sini, dia mau bilang bahwa dia sekarang sedang ada masalah atau tekanan dari finansial. Karena 2021 itu kayaknya kartunya itu nggak jauh-jauh dari masalah uang, ya. Nggak jauh-jauh dari masalah uang. Aku juga sebetulnya bosan ngebacainnya, tapi di sini mengenai keseimbangan, harmoni, mengenai emosional dia yang juga terganggu, dan ada kartu King of Pentacles. Sementara di sini ini kan harapan dia, tapi kenyataannya dia sedang sangat-sangat terganggu, ya, sangat-sangat terganggu. Kenapa? Karena di sini seakan-akan dia stuck, nggak ada namanya jalan, atau dia sedang menghadapi jalan buntu di sini. Dia sedang mencoba alternatif lain, teman-teman. Jadi ya, kalau seandainya orang ini memang kadang-kadang timbul tenggelam dan itu dilakukannya berulang-ulang, masalah pelik utamanya adalah masalah mengenai aspek pekerjaan atau finansialnya dulu. Itu yang dia lebih fokusin ketimbang masalah cinta. Aku melihat memang susah ya antara membagi fokus ke finansial atau membagi fokus ke masalah romansa, ya. Jadi buat kamu yang pendekatan,
juga di sini kenapa kalau dia tiba-tiba tuh kayak stop chatting kamu atau banyak namanya kayak delay ya, balasnya agak lama, ini benar-benar karena dia sibuk, bukan karena dia selingkuh atau apa. Begitupun juga kamu yang soulmate, oke? Selepas dari itu, kita akan buka lagi perasaannya dia ke kamu. Ada kartu Temperance. Tahu kan kartu Temperance itu sabar dulu, atau lebih tepatnya 50-50, seimbang ya. Jadi kalau menurut dia melakukan apa sama kamu di sini itu sifatnya seimbang aja, nggak ada yang berlebihan ya teman-teman, nggak ada yang menurut dia lebay atau gimana, itu nggak ada. Aku lihatnya malah di sini orangnya kayak netral aja, dia nggak punya pikiran jelek. Dia merasa bahwa kamu tuh juga udah paham lah kalau dia tuh sedang sibuk atau sedang ada masalah gitu loh. Di sini ada kartu Page of Sword ya. Page of Sword itu menandakan ingin ada satunya perubahan ya, perubahan yang dia sedang upayakan, gairah dan lain-lain itu masih ada sama kamu. Cuman takut-takutnya di sini kalian itu kalau tidak mengerti kondisinya akan jadi namanya berantem. Karena aku melihat salah satu dari kalian di sini ada yang ngomong kadang-kadang gak sadar nyelekit gitu loh, entah energi dia atau kamu ya. Dia berusaha untuk di tengah-tengah sekarang, jadi dia gak mau terlalu banyak bicara. Dia tidak bisa melakukan yang kamu tuntut ke dia, intinya begitu. Ada kartu King of Wands. Orang ini lebih banyak diem ya, lebih banyak diem, kemudian lebih banyak merasa putus asa jatuhnya. Jadi kalau aku lihat hubungan kamu sama dia sebenarnya ini harus ada hati-hati, karena ini merasa vakum. Dia merasa kayak jauh dari kamu karena kamu juga mungkin tidak mengerti, atau mungkin kamu tidak ngeh apa maksud dia gitu loh selama ini. Hati-hati, diam-diam ini hubungannya takutnya kalau kalian tidak peka akan menjadi sesuatu yang makin buruk ya, yaitu terjadinya namanya selesai atau putus gitu. Aku melihat energinya juga di sini ada yang sudah kayak capek ya, capek. Ini entah energi kamu atau dia. Yang pasti energinya itu kamu di sini, entah ini bisa kebalik ya. Di sini ada yang sering menuntut, di sini ada yang ngediemin. Ya, ini bisa kebolak-balik, ini bisa kamu, bisa dia, ini vice versa ya, tergantung. Ada yang energinya sudah capek, ada yang diemin aja, ada yang masa bodoh, ada yang masih kayak cuit, masih ribut gitu loh. Sebenarnya mau dibawa kemana ini? Gitu. Yang kalian kebutuhkan adalah keseimbangan. Percayalah sama aku, kalau udah lagi masa-masa seperti ini mendingan diem dulu deh. Nah, kita lagi, kenapa ada kartu Page of Swords di sini? Ya, penyebabnya salah satu di antara kalian ya, entah kamu atau dia, merasa tidak diperhatikan, merasa unek-uneknya itu nggak pernah sampai. Kalau unek-uneknya nggak pernah sampai di sini, jatuhnya kalian nggak akan tenang gitu ya. Dan di sini ada kartu Queen of Swords. Bingung, sebetulnya yang kamu mau apa sih? Ya kan? Kamu tuh mau menuntut dia tuh apa? Misalnya kamu menuntut dia marah-marah, kamu marah-marah, sementara kondisi dia juga di sini sedang berkelanjutan dengan masalah aspek finansial misalnya yang mesti dikonsernin utama. Kamu kan kalau marah-marah kan lucu, jadi kamu tuh marah kayaknya nggak ada yang marah di sini tuh kayak nggak ngerti konsekuensi gitu loh. Yang penting emosinya keluar aja.
Jadi seakan-akan nggak paham. Ada kartu King of Wands di sini. Kita lihat energi dia atau kamu bisa mana aja. Nah, King of Wands di sini ada yang ngediemin. Hati-hati ya. Ada yang sudah mau melepaskan. Jadi kamu harus hati-hati. Jika ini energinya kamu, ya berarti kamu mau ngelepasin. Jika ini energinya kamu di sini, berarti dia yang mau ngelepasin kamu. Gitu. Paham ya? Tuh. Ada yang udah sakit hati. Aku bisa bilang kalian di sini terlibat dalam satu situasi yang sangat rumit, yaitu kalian ada slack masalah pengertian. Kamu maunya begini, dia maunya begitu, ya. Ya, ini energinya energi orang galau sebetulnya. Ada yang udah males. Aku melihatnya ada yang udah males di sini. Karena ini energinya bisa vice versa, kalian cocokin aja ya. Aku nggak harus ngomong ulang-ulang gitu. Orang yang di sini terlalu banyak menuntut. Marah juga tidak tentu. Orang yang di sini sudah merasa malas. Jadi energinya itu tidak seimbang. Yang dibutuhkan sama kalian sekarang adalah saling paham dan ngerti. Kalau di sini lagi susah, kamunya juga harus tahan bicara nih, hati-hati ya. Cara bicara kamu kadang-kadang nyakitin hati atau kayak silet gitu. Kenapa ada yang kayak silet di sini? Karena dia merasa selama ini unek-uneknya itu tidak terungkapkan, banyak diemnya, kebanyakan kasih loss ya ke orang yang di kanan. Jadi seakan-akan dia tidak mendapatkan perhatian gitu. Sebenarnya ini hanya ingin ngeluarin unek-unek setelah marah, juga nggak tahu sebetulnya tujuan marah-marah mau ngapain gitu loh. Karena udah terlalu banyak pikiran ya orang di sebelah sini. Orang di sebelah sini lebih banyak untuk mendengarkan vibrasi yang positif. Jadi kalau di sini marah, dianya mendiamkan. Kenapa? Walaupun emosi, tapi dia nggak ngebalas untuk marah. Dia hanya membalas dengan cara diem aja. Paling ujung-ujungnya ngomong, ya udah kita break dulu lah atau kita putus. Mungkin aku kurang baik buat kamu. Itu loh. Jadi di sini ada yang tidak dewasa, ya. Kalau kamu yang ada di sini, tolong kasih pengertian untuk dirimu sendiri, lebih memahami kondisi dia. Aku wajar kok mengetahui bahwa kalian itu ingin namanya diperhatikan, tapi kayak situasinya itu sedang gak pas. Ini sepertinya yang sudah sering menuntut berulang-ulang dan di sini kayaknya udah mulai melepaskan. Ya. Jadi ini bahaya. Kalau kalian dengar dan kalian dalam posisi ini, segera untuk vakum dulu. Lebih baik nggak usah saling bicara dulu. Cuman mungkin selamat pagi, siang, malam aja cukup. Gitu. Kita akan lihat ya, apakah hubungan ini bisa diselamatkan. The Devil. Hubungan ini tuh masih bisa berjalan. Tetapi di sini pasti akan ada yang dirugikan. Ya, karena di sini masih ada ego. Ego tidak mau melepaskan. Ada the Hierophant juga. Ya. Ini tahu nggak sih? Ini tuh kayak kamu harus banyak mendekatkan diri secara spiritual sama Tuhan. Kenapa? Karena kamu nggak boleh tutup mata, hubungan kamu di sini sedang nggak baik-baik aja. Kamu harus tahu porsinya. Apakah kalau aku ngelanjutin hubungan ini, aku akan menjadi lebih baik? Apakah dia melakukan hal ini itu cuma sekali, baru kali ini aja, atau udah sering? Kalau udah sering, saran aku, pikirin lagi, ya. Karena kartu The Devil muncul. Ini cintanya jadi kayak toksik ya teman-teman. Cinta toksik. Ada yang ketergantungan,
ada yang lebih dominan dan ada submisif, yang aku udah ngomong sama Kak Kevin kemarin. Kalau kalian nanti lihat siaran tundanya, silahkan. Hubungan ini akan menjadi satu hubungan yang toksik kalau tidak mengerti. Ada yang selalu mengalah, dan mengalah di sini sebetulnya itu tidak baik, ya. Tapi kalau aku lihat di sini, jika kamu orang yang di sini, ketika kamu sudah mengalah, kamu sih bebas. Tapi kalau misalnya kamu sudah mengalah tapi kamu tidak mengambil tindakan, ini akan menjadi satu hubungan toksik yang ada membawa kesedihan hubungan ini di salah satu pihak. Ini cinta yang berlebihan, sayang yang berlebihan, ya, sayang yang berlebihan sama orang ini, sehingga membuat kamu tuh kayak blur, membuat hubungan ini itu nggak ada ujungnya. Padahal jelas-jelas di sini hubungannya toksik, ya, karena salah satunya pasti dirugikan, salah satunya sudah gerah, tuh akan susah untuk meninggalkan. Kayaknya berat gitu. Jadi teman-teman, ya, kalian harus mulai review kembali ya hubungan ini terkait dengan apa yang dia mau katakan. Satu, kalian harus setarakan posisi kalian dengan pasangan. Harus ada yang sharing dan caring. Ini ada kartu temperance kan, ya. Aku nggak mau subscriberku yang di sini, super loveku, dimasukin ke kategori yang dominan, ya. Jadi di sini kalau salah satu di antara kalian tidak mengontrol diri, maka akan jadi hubungan toksik, teman-teman. Ini bahaya banget, ya. Ini kuncinya. Harus ada keseimbangan dalam hubungan. Posisikan diri kamu menjadi posisinya dia, supaya kita memahami dan mengerti, oh ternyata dia ini sibuk banget, dan dia di sini pun sebetulnya cintanya itu juga berlebih sama kamu. Cuman gimana ya, memikirkan dua hal sekaligus dalam satu kepala, apalagi satu itu lebih berat, ya, pasti kan kita mikirin yang berat, otomatis kita akan mengabaikan yang lain, termasuk dia mungkin mengabaikan kamu. Jangan merasa dia tidak adil sama kamu. Setiap orang itu ada masalah, setiap orang dalam satu hubungan pacaran, pendekatan, perkawinan pun di sini itu pasti butuh ruang, ya. Jadi saranku yang terbaik tentang apa yang dia mau katakan, apa yang dia mau omongin ke kamu, berikanlah ruang buat dia. Karena ini pembacaannya vice versa. Jika ini adalah kamu, maka kamu harus memberikan pengertian kepada pasangan kamu. Please, aku bukan ngabaikan kamu, tapi aku minta ruang dulu. Bukan kita putus, tapi aku minta vakum untuk memikirkan sesuatu. 3 hari aja coba dulu. Kalian itu agak jauh, ya. Gak usah terlalu dipantengin WhatsApp-nya. Gak usah terlalu mikirin dia udah makan belum apa gimana. Selama dia masih belum ada dengar kabar duka, amit-amit ya, dia berarti masih baik-baik aja. Sekarang kita lihat untuk kondisinya, ya. Ini berlaku buat kamu yang soulmate, hubungan dua arah, dengan yang twin flame, dengan yang hubungan PDKT, ya. Jadi kalau misalnya kalian third party, pembacaannya habis ini. Kita akan lihat pembacaannya untuk kamu. Sebenarnya perasaan dia itu mencintai kamu apa adanya. Dia mencintai kamu dengan segala kekurangan kamu.
dan dia jatuh cinta sama kamu, ya. Jadi kamu gak usah khawatir gimana perasaan dia sama kamu. Dia sayang, cuman dia kayak butuh ruang, itu aja, ya. Buat kamu di sini kita akan reveal untuk orangnya seperti apa. Tuh, orangnya sedang ada masalah banyak, ya. Pikirannya sedang acak-adul, ruwet. Dia ngabarin kamu, ya kalau seandainya hatinya nanti sudah ada mood. Dia ngabarin kamu biasanya cuman lewat chatting, ya. Sekarang ini sedang berusaha untuk melakukan perubahan di dalam hidup. Mungkin besok dia mau dipanggil kerja, mungkin dia besok mau dapat investor, kita nggak pernah tahu, ya. Terus orangnya yang paling dominan seperti apa yang mikirin kamu di sini? Orang yang cinta sama kamu, ya. Ini terkait dengan urusan hukum, ya. Aku melihatnya orang ini mungkin terhubung dengan instansi perbankan, instansi hukum, terus terkait juga dengan polemik-polemik di mengenai bisnis mungkin yang butuh penyelesaian dengan pengacara atau orang hukum, ya kan. Pokoknya orang ini jika tidak pekerjaannya terkait dengan lembaga-lembaga yang serius, misalnya lembaga keuangan, lembaga pengadilan atau hukum, kayak gitu, ya. Nah, ini theft nih, hati-hati. Beberapa di antara kalian ini berdealing dengan orang yang mungkin memainkan atau ada salah mismanagement mengurus keuangan orang nih. Jadi terkait dengan masalah hukum. Bisa jadi dia diperiksa atau sedang dalam masa penyelidikan. Serem banget, ya. Tuh, work occupation, dia orangnya bekerja, tapi di sini mungkin dia kena tipu, bisa jadi, atau terkait dengan masalah hukum. Pokoknya ada urusan mengenai pekerjaan atau keuangan, ya. Mungkin dia ditipu, terus dia di sini tersandung masalah hukum dengan orang ini, ya kan. Jadi bukan dia yang curang gitu loh. Atau bisa juga sih kalau misalnya dia di sini yang sempat menggelapkan uang atau salah percaya sama orang, jadi ada tuntutan hukum, itu bisa. Ya, yang pasti orang ini bekerja. Bidang-bidang yang riskan itu kan bidang keuangan, bidang ya tipu menipu, ya pasti uang gitu kan, ya. Kita akan cek untuk nama-namanya di sini. Aku nggak pakai zodiak, ya, cuma nama aja. Ada A, ada S, ada M, ada I, ada O, ada C, ada Y, ada H, ada E, ada T, ada W, ya. Jadi ini adalah orang-orang yang sekiranya berhubungan dengan kamu di bacaan ini, dan aku harap kalian di sini puas dengan bacaannya sehingga kalian tahu apa yang dia mau katakan, apa yang kira-kira kamu bisa dengerin gitu. Oke, see you when I see you. Jangan diputus dulu. Kalau kamu mau dengerin untuk yang third party, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Have a nice day. Aku mohon maaf kalau banyak salah. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen. Bye-bye. Halo, selamat malam semuanya. Super loveku, baik-baik. Sampai kita ke pembacaan terakhir, yaitu ini khusus third party. Jadi kalau yang bukan third party di sini, ya jangan ditonton, ya.
ini hanya khusus third party, karena kalau misal kamu tidak terlibat dalam cinta segitiga, ini nggak akan resonate. Kita akan lihat ya. Untuk orang ini seperti apa wataknya. Aku melihat ya, ini main personnya laki-laki ya. Dia kalaupun wanita, dia sifatnya maskulin, agak tomboy. Kalau cowok di sini ya memang ini laki-laki ininya. Meetings ya. Kemudian di sini ada expectation. Dari pertemuan kalian di sini timbul ekspektasi yang berlebih ke orang ini. Aku lihat ya, ini pertemuannya mungkin dadakan. Kalian sama-sama di sini memiliki perasaan yang happy habis ketemu ya. Bisa juga ini kalian bekas teman kantor atau rekan atau klien atau dalam lingkungan bisnis ya kan. Pokoknya dalam hubungan pekerjaan aku lihatnya. Pada dasarnya dia nih memperlakukan kamu dengan baik. Aku ngelihatnya begitu ya. Kamu kalau sama dia di sini senang banget, dan nggak lebih-lebih, nggak kurang-kurang, pokoknya ideal, pasangan ideal. Namun di sini dia walaupun sudah menikah, dia memperlakukan kamu dengan sangat baik. Kita lihat untuk komunikasi yang kamu nantikan akan seperti apa, gesture ya, gimana keadaan dia, komunikasi ke kamu seperti apa, kita akan lihat di sini. Apa yang dia mau dan kesimpulannya seperti apa ya. King of Cups. Ada yang rindu. Jadi komunikasi yang kamu harapkan, dia mau bilang sama kamu bahwa dia ada rindu. Sedang banyak berhealing ria ya, sedang banyak berhealing ria, sedang banyak namanya menjernihkan pikiran. Karena di sini dia jujur aja masalahnya rumit. Aku melihatnya orang ini sedang ada masalah yang berat. Jadi 11-12 dengan kartu pertama ya. 11-12 dengan kartu pertama. Dan di sini aku melihatnya juga untuk orang ini kayak lelah secara fisik. Saking banyak beban yang dikasih ke dia. Kayak orang yang dikit-dikit, kamu minta tolong dong, kamu minta tolong dong. Sekarang aku melihat di sini dia kangen sama kamu, tetapi dia juga di sini terlibat hubungan cinta segitiga, makanya dia harus show off ya. Kalau kamu tanya bagaimana hubungan dia dengan pasangannya, kalau aku bilang sama-sama seimbang. Jadi dengan kamu pun dia kangen ya, karena dia merasa kamu tuh orang yang menyeimbangkan hubungan kalian bertiga. Jadi dia ke pasangan, dia ke kamu, itu jadi seimbang. Walaupun di sini mungkin kamu banyak yang sakit hati karena aku cuman pelarian atau orang yang dibutuhkan sama dia, sisanya enggak. Tapi jujur aja orang ini ada perasaan yang dalam sama kamu. Dia kalau nggak ada kamu kali sedih kali ya. Ada kartu Eight of Pentacles di sini. Dia sudah mengupayakan banyak bekerja, tetapi di sini kayak sesuatu yang sia-sia. Kamu tahu nggak sih, kayak orang yang sudah, misalnya dia tidak menyadari potensinya tuh apa, dia mengerjakan hal yang berulang-ulang dan itu di sini tidak ada hasil. Aku lihatnya. Jadi orangnya tuh seperti itu ya. Tapi dia orangnya itu dermawan. Aku lihat suka ibaratnya memberi ya, suka memberi, terus
berbagi walaupun dia lagi nggak punya. Tapi memang di sini dengan berbagi itu menjadi salah satu untuk membuka rezeki. Aku lihatnya di sini begitu. Orang ini kalau ke kamu ini sangat sayang banget. Dia malah nggak atau memposisikan kamu itu sebagai suami atau istri. Di sini seperti itu. Orangnya lebih seperti ini ya teman-teman. Lebih seperti orang yang kayak ingin berbagi, ingin apa yang dia bisa berikan ke kamu ya dia berikan dengan tidak membeda-bedakan, tidak lebih memprioritaskan pasangannya daripada kamu. Aku lihatnya ini karena ada hubungan yang dalam kalau aku lihat. Bukan dalam arti fisik, tapi lebih ke perasaan yang sangat dalam. Ada kartu Eight of Wands. Ada kartu Two of Wands. Dia menyadari sih bahwa hubungan ini itu suatu hari akan ada ujungnya. Akan ada kalian bisa bersama someday. Walaupun sekarang ini kayak amburadul gitu loh. Dia pun juga tidak menyangka bisa lengket sama kamu tuh sedalam ini. Gitu. Aku melihat hubungan ini makin intens kalian. Ya nggak ada masalah kalau hubungan third party. Ya hubungan third party malah nggak ada masalah di sini. Aku juga heran kenapa bisa begitu. Ada kartu Queen of Swords. Queen of Swords itu terkait dengan delegasi ya. Delegasi itu adalah sesuatu yang dia mau utarakan ke kamu. Tapi sebetulnya mengutarakannya mungkin agak mikir-mikir. Jadi nggak semuanya mungkin yang dia omongin ke kamu. Dia mau bilang di sini bahwa source atau sumber dia tuh sangat terbatas. Jadi kalau misalnya kamu menginginkan pertemuan dadakan, itu dia nggak bisa. Kamu mau ketemu sekarang juga, itu nggak bisa. Ya, ini karena banyak sekali penundaan dalam hidup. Aku nggak tahu deh. Pada intinya, semuanya ini adalah masalah finansial. Four of Swords di sini menandakan orang ini itu secara fisik lelah. Dia capek. Dia capek banget. Kalau yang tadi lebih kepikiran, kalau ini lebih ke fisik. Sekalipun badannya capek, ya dia melihat bahwa masih ada semangat ya. Makanya aku bilang orang ini itu tidak menyia-nyiakan cinta kamu kok sebetulnya. Walaupun ini kesannya kayak karmic relationship, ini adalah toxic, tapi orang ini selalu memberikan memberikan semangat juga buat kamu kan. Dan dia juga di sini nggak akan menyerah karena dia tahu kamu tuh salah satu orang yang paling dalam dicintain. Antara kamu dengan pasangan resmi, saya mau lihat ya bagaimana perasaannya. Antara kamu dan pasangan resmi, antara kamu dengan pasangan resmi. Kalau pasangan resmi di sini dia lebih kayak ya mempertahankan, memperbaiki kesalahan. Kalau dengan kamu di sini dia lebih ingin ada kemajuan dari hubungan. Jadi semakin dalam lagi. Kalau ini ibaratnya kayak cuman ya memperbaiki aja, memperbaiki. Tapi kalau sama kamu di sini dia lebih dalam perasaannya. Ada kartu Knight of Pentacles dan ada kartu Two of Pentacles. Dari sini kelihatan ya teman-teman, dan aku mohon maaf jika kalian memang pasangan resmi, karena ini sifatnya adalah general reading. Orang yang dipikirkan, orang yang disubjekkan di sini itu lebih kayak fokusnya adalah ke orang ketiga daripada pasangan resminya. Kenapa? Karena dia merasa asing.
dia merasa asing di sini. Dan dia ada di sana itu karena bukan keinginan dia, antara keinginan mau pergi atau tetap stay. Tapi kalau di sini aku melihatnya ini lebih seperti kayak orang ini sudah mantep. Ya, aku di sini nggak ngada-ngada. Makanya aku minta maaf kalau kalian di sini ada yang menonton pasangan resmi. Ya, orang ini lebih memilih third party-nya. Kenapa? Karena energinya di sini aja itu udah sangat-sangat mengingini. Karena ada chemistry yang terjalin di sini. Ya, ada chemistry yang terjalin. Susah kalau orang itu udah suka dikarenakan ada chemistry. Kita lihat ya di sini. Ya, mungkin relationship-nya tuh over. Nah, salah satu dari pasangan dia itu kayaknya dia udah gak punya hati deh. Kayak ada yang sudah sakit. Dia merasakan ada sesuatu yang sakit di sini. Sesuatu yang sudah berakhir sebetulnya. Ataukah mungkin kamu di sini sudah berakhir hubungan sama dia? Ya. Tapi di sini dia tuh ingin ada satu kedewasaan. King of Cups itu menandakan seorang pria yang aku lihat ya. Ini kalau di kartu tarot nih, seorang pria dengan yang udah tua ya, umurnya udah agak tua, penuh dengan penyesalan. Kalau aku lihatnya di sini karena mungkin hubungan kamu di sini sama dia nih ada yang sudah putus. Karena kamu jadi orang ketiga, kamu nggak mau putus, dan di sini dia masih ada rindu yang dalam sama kamu. Itu sih yang dia mau komunikasikan sama kamu di sini. Sekarang kita masuk ke pembacaan terakhirnya. Apa yang sebenarnya dia ingin katakan ke kamu? Kita lanjut ya. Ini jadi aku hanya omongin kamu dengan orang yang kamu pikirkan ya. Untuk pasangan resminya aku tidak bacakan di sini. Apa yang dia fokuskan kepada kamu? Ada kartu Four of Pentacles. Orang ini posesif. Jadi dia bilang gini, kamu itu adalah orang yang ada di hatinya dan dia gak akan nyerahin kamu sama yang lain. Kamu masih diingat sama dia. Ada kartu Page of Wands. Page of Wands di sini jika dia memang orang sudah jauh, dia akan memberikan kamu kabar atau pesan. Ada yang kangen sama kamu di sini. Ada Seven of Pentacles. Dia akan datang ke kamu dengan memberikan sejuta harapan. Ya, memberikan sejuta harapan. Entah itu nanti akan bisa terrealisasi atau enggak. Tapi di sini dia yang pasti ingin memberikan ruang privasi antara kamu sama dia. Dia nggak mau ada campur tangan orang lain, dan kamu kalau dia datang nggak usah ngomongin masalah pasangan atau apapun itu. Ya, jangan sekali-kali memancing pembicaraan yang jatuhnya membuat kamu sakit. Dan orang ini, jujur ya, secara spiritual dia ini menarik kamu. Aku nggak bisa bilang apakah dia secara magic, tapi secara doa sudah pasti. Orang ini kayak udah nggak bisa ke lain hati, gitu, ya, nggak bisa ke lain hati. Jadinya dia lebih kayak bicara ke kamu melalui batin, melalui doa. Karena sebetulnya ketika dia berpisah sama kamu, dia makin gak kayak karuan gitu loh. Dia kayak gak bisa mendapatkan orang lain yang benar-benar paham dan mengerti. Walaupun hubungan ini memang sakit, harus diputus. Tetapi selama hubungan ini ya, itu tidak diputus oleh kedua belah pihak, maka energinya masih akan selalu masuk. Dan kenapa kamu di sini, mungkin kamu yang sudah males ya, buat kamu yang sudah males di hubungan third party relationship, kamu selalu keingatan sama orang ini. Kenapa? Karena ada energi the moon.
Moon itu misteri. Dia nggak menggunakan cahayanya sendiri untuk menerangi, dia menggunakan cahaya dari orang lain, ya. Jadi ibaratnya ini akan tercover segala macam maksud apapun di situ, itu hanya dia yang tahu. Yang pasti jika ini terkait dengan masalah cinta, orang ini cinta banget sama kamu, dan ini memang sifatnya rahasia, ya. Apakah dia menggunakan energi, menggunakan telepati, menggunakan magic, kedukun atau segala macam, ke shaman? Yes. Jadi buat kalian di sini yang memang tidak mengingini energi-energi dari orang yang kalau aku lihat ya terlalu dominan, ya, mendominasi kamu, ya kamu di sini sebaiknya sering-sering untuk ibadah, kemudian sering-sering untuk bersihin diri, harus meditasi, kemudian bisa juga kamu di sini mandi garam. Paling enak tuh mandi garam sih. Kalau aku tuh ya selalu mandi garam. Kalau aku lagi bete, aku pasti pakai garam kasar, ada taruh di baskom, ya, air hangat, aku masukin, aku tunggu dulu, aku campur sama air dingin biar hangat. Ya udah, aku mandi. Habis itu langsung aku bilas lagi. Jam-jam berapa? Jam 6 sampai jam 8. Aku akan memberikan tips buat kalian di sini buat yang kira-kira terjebak dengan cinta segitiga. Ya, selama kamu masih terjebak dengan cinta segitiga, ini sama aja ya. Untuk kamu yang masih terjebak, nggak usah banyak pikiran, ya. Dia tuh nggak kemana-mana. Dia tuh masih cinta sama kamu. Dia nggak akan pindah ke lain hati. Aku melihat karena energi kalian itu menyatu. Dia juga di sini kan tujuannya ngebuat kamu suka sama dia. Nggak ada untungnya kalau dia ngebuka hati sama yang lain, gitu. Dan untuk kamu di sini yang memang sudah mau menghindari hubungan cinta segitiga dan kamu udah bosen, nih, kamu harus bisa namanya selain mandi garam, kamu harus bersihkan diri, kamu positif afirmasi ke diri kamu bahwa kamu mencintai diri kamu dan gak membiarkan orang lain menyakiti kamu, termasuk dalam hubungan-hubungan yang tidak sehat, ya. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita akan ambil untuk inisial-inisialnya. Kalau misalnya nggak sama nggak apa-apa, jangan terlalu dipaksain. Kalian ambil dari energi ini aja, ya. Kita akan ambil di sini untuk zodiak. Zodiak aku nggak ambil. Aku ambil namanya aja. Ada huruf D, Delta. Ada huruf T. Ada huruf Y, ada huruf B, ada huruf N, ada huruf P, Papa, ada huruf M, Memo, Mama, ya. Ada huruf W, Wimbledon, ada E, Eko, U, Union, ada huruf J, Jeffrey, jerapah, N, November, O, Oscar, ya. Jadi untuk nama-namanya yang cinta segitiga di situ, dan ada satu lagi huruf Victor, V. Untuk kalian yang mungkin namanya tidak disebut, ya nggak apa-apa. Maksudnya untuk orang yang kalian pikirkan nggak disebut nggak masalah. Yang penting kalian di sini ambil energinya aja, ya. Ambil yang baik-baik selalu, ambil yang positif, jauhi yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye bye.